Baik, saudara semua yang saat ini berada di Papua. Saat ini saya bersama dengan abang kita, Abang Baharudin Farawawan. Beliau ini salah satu pengacara Mahkamah Konstitusi yang kebetulan saat ini juga ikut bertarung dalam Pileg 2024. Nah, sebagai kapasitasnya beliau sebagai pengacara Mahkamah Konstitusi ini, nah maka kita mau minta tanggapan, Bang. Begitu. Okay. Ya, begini, Bang. Jadi pleno rekapitulasi KPU Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sampai saat ini tanggal 19 Maret itu masih berlangsung. Ya, dini hari lah, subuh ini. Dini hari, tanggal 19 dini hari masih berlangsung. Nah, sedangkan kita ketahui bersama bahwa akhir masa jabatan KPU Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta Waropen itu kan tanggal 18 Maret 2024 ini akhir. Nah, bagaimana tanggapan Abang soal polemik ini yang masih berlangsung sampai hari ini, pleno ini? Sampai tanggal 19 ini, dini hari kan masih sedang berlangsung ini. Gitu. Baik, pertanyaannya, kita semua di Papua sedang menaruh perhatian terhadap proses pemilu yang berkepanjangan sejak 14 Februari 2024 sampai dengan dini hari 19 Maret 2024. Terkait dengan pertanyaan, hal mendasar yang perlu kita mengacu pada jabatan Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang terstruktur dari Jakarta, dari nasional sampai ke KPU Kabupaten Kota itu tertuang dengan jelas di dalam pasal 10 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang masa jabatan KPU secara struktur dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota itu terhitung 5 tahun. 5 tahun sejak diangkat. Jadi SK-nya kapan? Nah, itu terhitung 5 tahun. Nah, mengacu ini Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura, SK pengangkatannya itu tanggal 18 Maret 2019. Jadi kalau 5 tahun itu berarti 18 Maret 2024. Nah, 18 Maret 2024 dalam hitungan waktu yang namanya 1 kali 24 jam, yaitu 00 ke 00 tanggal 18. Sehingga tanggal 18 pukul 00 jabatan KPU di 3 kabupaten ini sudah selesai. Sudah tidak ada lagi anggota KPU setelah 00 ke 01 dan seterusnya. Sehingga segala bentuk perbuatan hukum di atas jam itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara undang-undang sebagaimana undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum tadi. Bang, berarti kalau begitu setiap dokumen yang ditandatangani oleh anggota KPU yang masa jabatannya sudah selesai itu, menurut Abang itu seperti apa? Perintah undang-undang itu kan sangat jelas. Wewenang dan kewenangan itu berkaitan dengan pejabat atau jabatan yang diberikan berdasarkan perintah undang-undang. Nah, kewenangan atau wewenang anggota KPU sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU tentang struktur dan kedudukan Komisi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satunya yaitu menandatangani atau memimpin, mengkoordinasikan sampai dengan mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang bersifat rahasia, yang bersifat kenegaraan, yang bersifat tentang proses perhitungan suara baik dari TPS sampai dengan di tingkat kabupaten kota, yang kemudian ini dipertanggungjawabkan secara nasional dibawa ke KPU Provinsi dan KPU RI sebagai bentuk pertanggungjawaban dari jabatan atau kewenangan yang diberikan. Nah, kalau kewenangan yang diberikan sebatas 5 tahun, maka lewat daripada itu sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kenapa? Karena
pejabat seseorang yang diberi jabatan atau kewenangan berdasarkan undang-undang dapat bertindak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang itu. Nah, kalau sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota KPU, ya berarti tidak sah secara hukum. Sama halnya, saya kasih contoh seperti ini. Ketika dalam proses pendaftaran daftar calon sementara dan daftar calon tetap, partai politik diberi kewajiban untuk memperbaiki berkas sampai dengan tanggal sekian pukul 00 gitu. Batasan. Jadi ketika partai politik atau calon legislatif yang memperbaiki dokumen pada saat DCS dan CCT contohnya datang pada pukul 00 lewat 5 menit, 00 lewat 1 menit dianggap telah melampaui batas dan ketentuan. Sehingga itu tidak dapat diterima. Begitu pula dokumen-dokumen termasuk katakanlah seperti berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten yang telah melampaui contoh 18 Maret 00 5 menit, 00 1 menit, 00 2 menit. Itu kan jatuhnya sudah tanggal 19. Sementara di tanggal 19 KPU itu Kabupaten Kota Jayapura maupun Kabupaten Waropen umpama itu terjadi kekosongan jabatan. Sudah tidak ada orang lagi yang menjadi anggota komisioner di tanggal 19 itu. Ini kan hasil dari pleno tingkat Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Oke. Itu akan dibawa ke provinsi dan dibacakan oleh KPU, anggota KPU di pleno tingkat provinsi. Provinsi Papua ya? Ya, Provinsi Papua. Nah, ini bagaimana Bang posisi hukumnya terkait dengan kalau misalkan anggota KPU yang membacakan itu, anggota KPU itu masa jabatannya sudah berakhir. Itu posisi hukumnya seperti apa Bang? Bisa dijelaskan? Iya, jadi peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tata cara rapat rekapitulasi perolehan suara legislatif 2024 itu berjenjang. Jadi rapat pleno itu KPU di tingkat daerah mengundang partai politik, mengundang Bawaslu untuk melakukan rapat rekapitulasi. Itu wajib. Sama halnya dengan KPU provinsi. Jadi KPU provinsi nanti mengundang dalam peraturan KPU tentang tata cara rekapitulasi itu adalah KPU provinsi mengundang KPU, katakanlah KPU Kabupaten Jayapura dan KPU Kota Jayapura. Mengundang 1 hari sebelumnya. Pertanyaannya, yang mau diundang siapa? Nah, jabatannya sudah selesai. Mau diundang 5 orang ini yang sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota KPU. Berarti KPU terlibat, KPU provinsi terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Itu satu. Yang kedua adalah dalam rekapitulasi nantinya itu dihadiri oleh partai politik, saksi, dan kemudian DPD RI, dan kemudian Bawaslu. Lalu KPU Kabupaten Jayapura dan KPU Kota Jayapura yang definitif, adakah hari ini untuk hadir dalam pleno di tanggal 19? Itu. Nah, kalau tidak ada dan kemudian umpama misalkan KPU yang telah demisioner ini, yang telah akhir masa jabatannya di tanggal 18 Maret ini, datang dan membacakan, lalu terjadi perbuatan hukum, pertanggungjawabannya kepada siapa? Ya. Nah, kalau mengacu kepada KUHP Perdata, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan seterusnya, ini namanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum apa? Orang yang tidak punya wewenang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kalau seandainya dibacakan dalam rekapitulasi itu menguntungkan pihak lain atau merugikan pihak lain, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses hukum ini? Gitu. Nah, ini jelas-jelas harus dilakukan evaluasi untuk hal ini. Jika tidak, maka suara rakyat yang datang ke TPS 14 Februari yang terdistribusi ke caleg provinsi, kabupaten kota, DPR RI, DPD RI, bahkan ke presiden, harus dipertanggungjawabkan secara hukum. KPU, tugasnya salah satu adalah melindungi hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional warga negara yang datang ke TPS untuk memilih wakil yang dia inginkan. Lalu kemudian dipertanggungjawabkan oleh KPU. Nah, kalau KPU-nya sudah demisioner atau prosedurnya inkonstitusional, ya ini sudah menyalahi prosedur hukum. Kira-kira begitu. Menarik gini Bang. Ya, menarik lah, namanya juga suara yang hilang, suara yang mengelembung, dan orang yang tidak bersuara, suara di balik layar, kan pasti menarik pemilu ini. Kira-kira
apa saran Abang soal ketika melihat situasi ini, apa saran dari Abang sebagai pengacara di Mahkamah Konstitusi, sebagai seorang caleg juga, apa saran Abang untuk ini? Oke, kalau soal caleg itu saya kesampingkan karena saya berpikir tentang bagaimana menyelamatkan suara rakyat Papua yang mereka meninggalkan pekerjaannya, waktu, tenaganya menuju ke TPS, dan kita negara dalam hal ini memberi kewenangan kepada KPU untuk melindungi, dan ternyata KPU juga tidak mampu melindungi, bahkan merusak proses yang ada. Kita sangat sayangkan itu. Saya menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua segera mengambil alih pleno rekapitulasi ini dan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menunjuk KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih ini. Ini sangat penting untuk menyelamatkan suara rakyat yang tadi sudah datang memilih orang. Rekapitulasi di tingkat PPD, rekapitulasi di tingkat kabupaten yang bersih tegang, makan waktu siang malam, hampir setiap waktu tanpa kena lelah. Dari sebelum puasa sampai ini sudah masuk puasa, hampir mau lebaran lagi. Gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, undang-undang itu hadir. Saya sering mengatakan bahwa undang-undang itu hadir untuk memberikan kepastian hukum. Pemilu ini harus pasti, termasuk pasti waktunya. Pemilu ini harus ada asas keadilan, adil bagi partai politik seluruhnya, adil bagi seluruh caleg, tidak boleh tebang pilih. Dan KPU sebagai pelaksana undang-undang dia harus tunduk dia harus tunduk dan taat terhadap peraturan undang-undang ini. Dia tidak boleh membuat tafsiran-tafsiran yang di luar daripada undang-undang. Nah, salah satu tafsiran yang dibuat daripada undang-undang, nanti lihat. Kalau melewati batas waktu dari periodisasi 5 tahun, itu tafsiran yang sudah melewati undang-undang. Ini sudah artinya, ini rawan, maka KPU Provinsi Papua, melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, segera menunjuk KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih, untuk menyelamatkan suara yang hilang. Kalau tidak, kalau ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ini ternyata ini sudah cacat prosedural. Sudah bisa diajukan gugatan administrasi, baik di Bawaslu Republik Indonesia maupun bahkan di DKPP, karena salah satu syarat untuk menggugat melaporkan kode etik penyelenggaraan pemilu itu adalah KPU atau anggota penyelenggara pemilu tidak mampu melaksanakan undang-undang. Dia menerjemahkan melebihi tafsiran yang ada. Jadi untuk itu menyelamatkan suara rakyat Papua, khususnya di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, terhadap pemimpin yang mereka rindukan di legislatif, DPR Kabupaten Kota, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI, bahkan Presiden, maka masih ada waktu untuk KPU Provinsi mengambil alih. Jangan libatkan KPU Kabupaten Jayapura, jangan libatkan KPU Kota Jayapura dalam rapat pleno rekapitulasi, karena mereka sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota KPU terhit. Terima kasih. Terima kasih Bang, ini wawasan yang luar biasa. Terima kasih Mas. Sampai jumpa lagi dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih.